dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kristus dengan jemaat nanti akan jadi satu. Dalam pelajaran kelas 2 di ruang Maha Kudus. Ketika tabut bersatu dengan tutupan grafirat. Ketika Kristus dengan jemaat. Harganya apa? Kesetiaan. Kembali kepada Mazmur, kita lihat yang ke-6. Ayat 15. Sebab Tuhan, ayatnya yang ke-15. Sebab hukum akan kembali kepada dan akan diikuti oleh semua orang yang, jangan bacanya jangan sepotong-sepotong, ya, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Nampaknya Tuhan itu akan mengembalikan keadilan pada proporsi yang sebenarnya. Saya mau kasih ilustrasi. Ada seorang pencuri di Amerika ini. Masuk mencuri sebuah rumah. Ya. Diambil barang-barang, diambil. Tidak ada orang di situ. Tiba-tiba ada yang ngomong. Awas, Yesus melihat kamu. Kaget dia. Jelas sekali suara itu. Dia diam tapi tidak ada lagi omongan. Ya, dia ambil lagi barang terus. Itu lambang keras hati manusia. Ngomong lagi. Awas, Yesus melihat kamu. Ketika dia nengok, ternyata burung kakatua kecil lagi ngomong. Jadi dia, si pencuri ngomong, apa kamu tadi yang ngomong? Iya. Nama kamu siapa? Nama saya Elisa. Tahu nggak kamu? Nama itu nama konyol. Nama burung Elisa. Enak aja kamu, Yesus. Yang saya katakan betul. Yesus melihat kamu. Aku tidak takut sama Yesus. Itu di belakang kamu, Yesus melihat kamu. Waktu dia nengok ke belakang, seekor anjing pitbull menggeram. Yang dikasih nama Yesus. Dilepaskan semua barang, dia lari keluar. Barang-barang itu dikembalikan ke pemiliknya. Jadi ketika saudara ngambil barang orang, saya mau mengikuti si Elisa itu. Awas, Yesus melihat kamu. Ketika saudara bermain gila sama istri orang, awas, Yesus melihat kamu. Ketika saudara berbuat sesuatu yang tidak jujur, Elisa bilang, awas. Walaupun Elisa ini satu kakak tua, tapi nasihatnya perlu diperhatikan. Sebab kadang-kadang Yesus jadi pitbull. Dan pitbull kalau sudah gigit orang, ya tidak lepas. Tidak lepas, kalau bukan pelatihnya bilang lepas, tidak akan bisa lepas. Biar saudara pukul dia, saudara tusuk dia tidak akan lepas gigitan itu. Pitbull. Yang terakhir. Nanti dulu. Yang keadilan itu ya. Kita buka Lukas 18. Ayat 1 mulai. Sampai 6. Lukas 18
ayat 1 sampai 6. Yesus mengatakan satu apa? Jadi ini bukan kejadian betul, ini perumpamaan, tetapi ada benarnya. Kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada berbuat baik tidak jemu, tapi berdoa tidak boleh jemu-jemu. 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini seperti hakim di Indonesia, ya. 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Mari saudara lihat ke depan. Injil Lukas satu-satunya Injil yang selalu membandingkan. Yang selalu apa? Itu hanya Lukas. Tidak, ini cerita tidak ada di Injil lain. Contoh, Lazarus yang miskin, orang kaya, dan Lazarus. Dibandingkan tuh. Diantagoniskan. Orang Farisi yang berdoa dengan orang pemungut cukai yang berdosa. Diantagoniskan. Anak terhilang. Dinar terhilang. Domba terhilang. Satu diantagoniskan dengan 99. Satu dinar diantagoniskan dengan 9 dinar. Satu anak yang hilang diantagoniskan dengan orang tua yang baik. Tidak ditulis dalam Injil lain. Orang manakah di antara kamu yang mau membangun rumah? Tidak memikir dulu berapa biayanya, supaya jangan sampai dia membangun tidak bisa menyelesaikannya. Itu hanya ada di Lukas. Banyak cerita. Pemuda di Nain hanya ada di Lukas. Malaikat turun dari langit nyanyi di depan gembala hanya di Lukas. Antara malaikat yang agung dengan gembala yang sederhana. Dibanding, itu hanya di Lukas. Pembicaraan antara Gabriel dengan Maria hanya di Lukas detailnya. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Coba ulangi kata menolak. Kalau saudara jadi janda, saudara adalah orang yang ditolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, ini si jahat ayah hakim yang maunya duit itu. Walaupun aku tidak takut akan Allah, dia ngomong sendiri. Dan tidak menghormati seorang pun, 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Jadi si hakim yang jahat itu mau mengurus urusan si janda, bukan karena si janda itu benar, tapi kan si janda mengganggu dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6. Kata Tuhan, sama-sama. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi yang harus diperhatikan kata-kata hakim itu. Walaupun aku tidak takut Tuhan, walaupun aku tidak menghormati seorang pun, tapi karena jana ini menyusahkan aku, baiklah aku benarkan. Camkan, ingat itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Kan tadi kita baca di Mazmur, kita orang miliknya. Yang siang malam berseru kepadanya.
Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Ayat 8. Sama-sama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya itu pernah merenungkan begini, saudara. Tuhan, kenapa sih itu engkau pilih? Dia bisa percaya engkau. Kenapa keluarganya yang lain tidak? Kenapa si ini percaya? Kenapa tetangganya tidak? Kenapa di Cianjur ini hanya sedikit yang percaya Tuhan? Mayoritasnya tidak percaya. Masih lebih banyak begal daripada jemaat. Geng motor lebih disukai daripada gereja. Kenapa Tuhan? Ini ayat yang menerangkan. Orang-orang pilihan. Tuhan itu memilih Abraham, memilih Daud. Siapa aja yang dia suka, dia pilih. Dan sekarang dia pilih saudara. Dia pilih saudara. Maka saudara begitu datang di gereja, saya tidak berani menganggap remeh saudara. Karena saudara adalah pilihan Tuhan. Lalu saya tanya lagi, kenapa Tuhan pilihanmu tapi kelakuannya begitu? Nanti dia akan tanggung sendiri. Ada orang yang berbuat sama yang salah, tapi Tuhan biarkan. Ada yang berbuat salah yang sama, Tuhan pukul. Yang dipukul itu pilihanku. Yang aku biarkan bukan pilihanku. Ingatlah saya kepada Ibrani 12 tadi. Kalau kamu tidak dihajar, kamu anak haram. Kalau kamu dihajar, itu anak-anak yang aku cintai. Pilihan Tuhan. Saudara senang Tuhan adil? Nih keadilan Tuhan. Kenapa lubang hidung kita ngadep ke bawah? Sebab kalau lubang hidung kita ngadep ke atas, kalau hujan begini becek. Kenapa Tuhan bikin kelapa, pohon kelapa di pinggir pantai? Karena panas, orang haus, perlu kelapa. Kenapa nggak dibikin di gunung? Gunung kedinginan loh. Nggak ada orang yang mau naik kelapa. Kenapa Tuhan bikin pohon kelapa tidak ada yang lurus, lempeng begitu, nggak ada. Selalu begini, bengkok. Ya. Sedangkan Nyiur Melambai aja di Manado itu, ribuan pohon kelapa. Tidak ada saudaraku yang lurus. Pohon kelapa gini lurus, nggak ada. Sebab kalau sampai lurus, orang suka berdiam. Di bawah pohon kelapa berteduh. Ada dua sahabat ngomong satu dengan yang lain. Yang satu bilang, Tuhan mah nggak adil. Lagi duduk di bawah pohon beringin. Kenapa nggak adil? Ini pohon beringin begitu besar dan daunnya rimbun. Kenapa buahnya kecil sebesar ini? Tuhan lu nggak adil. Pohon besar buahnya besar dong. Kenapa semangka yang besar malah tumbuhnya di bawah, di rumput? Lagi ngomong begitu, ada satu buah dari beringin itu jatuh di atas kepala dia. Letak. Temannya bilang, nah, ayo, kalau kamu bilang Tuhan gak adil, bayangkan kalau buah semangka itu
jadi buah pohon beringin. Kepalamu ada di mana sekarang? Tuhan itu adil. Kenapa kita punya kepala? Satu kepala, 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya dua. Dua. Ini satu. Ngomong jangan terlalu banyak. Dengar harus banyak. Lihat harus banyak. Menghirup hidup, menikmati hidup harus banyak. Ngomong itu kurangi. Nah, karena saya bilang ngomong kurangi, sampailah kita kepada yang terakhir. Yang ketujuh, pembelaan ayat 16 dari Mazmur. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jawab ayat 17. Sekali lagi, 2, 3. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika kita mengambil roti dan meminum perjamuan Tuhan, seolah-olah kita mengingatkan Tuhan juga, Tuhan, Engkau ada di pihak saya. Para pelayan perjamuan maju ke depan, pemain musik.